忍びの時代は終わる。こうなるしかなかったのか。ここまでやるとはな、カワキ。そうだ、忍びの時代は終わる。お前も7代目と同じところへ送ってやるよ、ボルト。俺は忍びだ。Manga Boruto The Blue Vortex akhirnya resmi diriliskan pada bulan Agustus tanggal 17 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Oke, Two Blue Vortex bisa diartikan sebagai dua pusaran biru yang menunjukkan makna antara timbal balik kehidupan Boruto dan juga Kawaki, serta bisa juga berhubungan dengan mata Jogan Boruto. Sampul manga Boruto, Two Blue Vortex akan menampilkan foto Boruto yang telah beranjak remaja dan telah berevolusi menjadi jauh lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan penampilan emasnya itu diharapkan agar desain baru Boruto ini bisa sesuai dengan kemampuannya nanti. Pembahasan awalnya akan dibuka di mana Sarada pada saat ini memasuki kantor Hokage dan dia mengatakan kepada Shikamaru bahwa aku sudah berulang kali mengatakannya, tetapi mengapa kau belum mengerti juga? Shikamaru berkata bahwa itu adalah keputusanku Sarada. Meskipun dia adalah shinobi Konoha, tetapi dia telah menjadi pembunuh Hokage dan bahkan berkhianat sampai ingin melenyapkan nyawa Kawaki. Karena itulah dia tidak akan lolos dari hukuman. Sarada berkata, sudah kubilang berapa kali bahwa bukan dia yang telah membunuh Nana Daime. Kau salah paham, setidaknya beri dia kesempatan untuk menjelaskannya. Konohamaru berkata, jika memang dia tidak bersalah, lantas mengapa dia melarikan diri dari desa? Di sisi lain, kami juga telah mendapatkan informasi dari Eida. Sarada berkata, siapa saja akan lari jika mereka ditargetkan dan ingin dibunuh. Aku mohon padamu untuk memikirkannya kembali dan mencoba mendengarkan penjelasan darinya. Shikamaru berkata, dengarkan Sarada, sanksi terhadap Boruto sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan. Apapun yang dia katakan, itu tidak akan merubah apapun. Bahkan seluruh orang yang berada di desa sudah sangat marah atas tindakan pengkhianatan yang dia lakukan. Ini adalah diskusi untuk yang terakhir kalinya. Jika kau mengerti, maka segeralah kembali kepada misimu. Mendengarkan hal itu, Sarada benar-benar murka. Dia mengatakan, dasar kau orang bodoh. Konohamaru berkata, oi Sarada, perhatikan sikapmu. Shikamaru melanjutkan bahwa Sarada, aku hanya mengkhawatirkanmu dan jika kau terus mempermasalahkan masalah itu, maka selamanya kau tidak akan mempunyai kesempatan untuk menjadi Hokage. Sarada berkata, apakah itu semua dikarenakan ayahku juga seorang pengkhianat sama seperti Boruto? Shikamaru berkata, itu tidak ada hubungannya dengan Sasuke. Ini hanya tentang apa yang harus kau lakukan sebagai seorang shinobi Konoha. Sarada berkata, bahkan Nana Daime selalu berusaha untuk membawa ayahku kembali ke desa dengan cara apapun. Panutanku adalah Hokage ke-7 dan bukan dirimu. Setelah meninggalkan ruangan Hokage, maka panel kemudian berpindah, diperlihatkan di ruangan dimensi Kawaki. Naruto dan juga Hinata masih berada di sana dengan kondisi yang belum sadarkan diri. Di sisi lain, Kawaki terus menatap kedua sosok tersebut dengan tatapan santuy. Scene kembali berpindah di lokasi desa Konoha. Diperlihatkan Sarada dan juga Sumire yang sedang berbincang satu sama lain. Sumire berkata bahwa jangan salahkan Tuan Shikamaru dikarenakan hampir semua orang tidak menyadari bahwa mereka telah terkena kekuatan kemahakuasaan Eida. Itulah fakta yang berada di mata mereka sekarang. Mereka telah menganggap bahwa putra dari Hokage ke-7 adalah Uzumaki Kawaki. Bagi mereka itu adalah sebuah fakta yang jelas. Sarada berkata bahwa Boruto telah dianggap sebagai seorang pengkhianat dan telah mengkhianati desa Konoha. Ingatan mereka telah dicuci dan hanya mengingat bahwa Kawaki telah lahir dan besar di desa ini dan tubuhnya dimodifikasi oleh Kara. Bahkan kasus Momoshiki yang berada di tubuhnya pun tidak dipedulikan lagi oleh Shikamaru. Kemahakuasaan telah menghapus seluruh pikiran mereka dan itu layaknya sebuah metode untuk mencuci otak seseorang. Kekuatan itu sangatlah tidak masuk akal, entah bagaimana caranya kita menghadapinya. Setelah itu, Sarada dan juga Sumire kemudian bergegas menuju ke tempat Eida dan juga Daimon berada. Di sana terlihat Eida mengatakan bahwa itu sangat mustahil, ternyata mereka belum menyerah. Baru-baru ini kekuatan kemahakuasaanku mampu kupahami sedikit lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Sarada berkata, aku tidak bisa menyerah sampai kapanpun. Apakah kau mempelajari informasi baru terkait dengan kemampuanmu itu? Eida berkata, yang aku tahu kekuatan kemahakuasaanku ini berasal dari kekuatan Shinkutsu Otsutsuki. Itu adalah kemampuan yang mampu mewujudkan keinginan seseorang dan mengubahnya menjadi kenyataan. Situasi itulah yang dirasakan oleh Kawaki sekarang.
Pandangan semua orang telah berubah serta ingatan mereka telah menganggap bahwa Boruto adalah Kawaki dan Kawaki adalah Boruto. Posisi mereka berdua telah tertukar. Sarada berkata, pasti ada cara untuk mengembalikannya lagi. Apakah kau tahu tentang hal itu? Eida berkata, aku tidak tahu. Bahkan meskipun kita menjelaskan kepada semua orang tentang kekuatan kemahakuasaanku, mereka juga tidak akan pernah mengerti. Bahkan mereka tidak akan percaya dengan realita yang terjadi sekarang. Pikirkan lagi, kau telah menjadi satu-satunya orang yang justru akan dituduh memiliki ingatan yang salah. Terus terang saja, akan lebih baik jika kalian menyerah. Untuk mengembalikan semua itu seperti semula lagi, layaknya menulis ulang memori realita adalah sesuatu yang sangat beresiko. Sumire berkata, itu sangat kejam. Eida juga membenarkannya dan mengatakan bahkan sangat aneh. Namun di sisi lain, Eida juga tampak curiga mengapa kedua wanita yang ada di hadapannya itu tidak terpengaruh dengan kekuatan kemahakuasaannya. Harusnya kekuatannya itu hanya tidak bekerja kepada seorang Otsutsuki dan juga saudara-saudara. Mendengarkan kata-kata itu, Sumire dan juga Sarada berkeringat dingin. Dia kembali mengingat perkataan Shikamaru sebelum terkena pengaruh kekuatan tersebut bahwa jangan pernah katakan kepada siapapun, bahkan kepada Daimon sekalipun, jika kalian berdua tidak terpengaruh dengan jutsu pesona Eida. Jika dia menyadarinya, maka Daimon pasti berpikir bahwa kau bisa membunuh Eida kapan saja. Apakah kau mengerti? Jika mereka tahu bahwa kalian tidak terpengaruh dengan kekuatan Eida, maka tidak ada jaminan apa yang akan Daimon lakukan kepadamu. Dikarenakan Sumire dan juga Sarada mulai panik, maka mereka pun mengambil alasan yang cukup masuk akal bahwa sebenarnya mereka berdua juga terkena efek kekuatan Eida. Tidak seorang pun yang bisa lolos dari kemahakuasaan yang dia miliki. Eida lantas mengatakan, kau benar, itulah juga yang kupikirkan. Tatapan Sumire serta Sarada mulai berkeringat dingin, mereka mengalihkan pandangannya ke arah Daimon yang terus menatap dengan tatapan tajam. Panel kemudian berpindah di tempat lain, di mana di sana ada Kawaki dan juga Mitsuki yang sedang berbicara satu sama lain. Diperlihatkan penampilan mereka berdua juga sudah sangat berubah setelah time skip ini. Kawaki kemudian memulai percakapannya bahwa jangan pernah lepaskan pembunuh seperti dia Mitsuki. Mitsuki berkata bahwa Boruto harusnya masih mengincarmu. Dia sama sepertimu adalah seorang Otsutsuki juga, karena itulah tidak mengejutkan jika dia bisa menyembunyikan cakranya. Kawaki berkata, jika dia datang ke desa maka aku bisa mengetahui kehadirannya, bahkan meskipun dia bisa lolos dari deteksi sensor desa ini, tetapi tidak denganku. Apakah kau mengerti? Mitsuki berkata, aku hanya ingin melindungimu, aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kawaki berkata, itu terserah padamu, tetapi kau tidak boleh terus-terusan mengikutiku seperti itu di belakang, dikarenakan kehadiranmu cukup mengganggu. Mitsuki yang mendengarkannya hanya bisa menatap Kawaki dengan penuh rasa heran sebelum pada akhirnya tim investigasi desa Konoha menghubungi Kawaki. Mereka berkata bahwa Kawaki ini adalah tim pelacak dari desa Konoha. Kami telah menemukan tanda cakar yang berada di luar dinding. Setelah mengatakan itu, Kawaki kemudian melayang di udara layaknya seperti Otsutsuki pada umumnya. Tim sensorik dari Konoha kembali mengatakan bahwa dia berada di timur, tepatnya di area C. Kawaki berkata, bersiaplah dan tunggu aku di situ, aku akan segera ke sana. Setelah mengatakan itu, Kawaki kemudian langsung saja bergegas menuju ke arah yang telah menjadi targetnya. Setelah kepergian Kawaki, Mitsuki berkata bahwa kau adalah matahariku yang mampu menerangi bulan. Bukankah begitu Kawaki? Seperti itulah pembahasan komik Boruto chapter yang pertama untuk Two Blue Vortex ini, dan kita akan lanjutkan untuk bagian keduanya.